Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dengan akronim terbaik. Dalam hal ini Bapak Rusman Emba dan Bahrun Rabuta yang insya Allah akan menang pada Pilkada 9 Desember 2020 nanti. Yang saya hormati Ibu Yanti Rusman, yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Kepala Daerah, Bapak-bapak dari partai politik pengusung dan pendukung serta tim kampanye yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Kecamatan Apabalano khususnya Kelurahan Tampo yang sempat hadir pada saat ini, para pemuda dan anak-anakku sekalian yang saya masih cintai. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang tidak kalah pentingnya kita diberikan kesempatan dan kemauan untuk bertemu di sini dalam rangka kampanye terbatas dari pasangan calon bupati nomor urut 1 Bapak Rusman Emba dan Bahrun Rabuta pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita telah ketahui, Pilkada nanti tanggal 9 Desember, tanah 50 siwa oleh Lampai, 59 hari lagi. Nah, terkait dengan itu, pertama sekali saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat wajib pilih untuk nanti pada tanggal 9 Desember. Jangan lupa ke TPS, ajak semua keluarganya, ajak semua tetangga untuk bersama-sama ke TPS untuk mengikuti pilkada dengan mencoblos nomor urut. Ya, itu sekalian. Pilkada adalah bukan hal seremonial belaka, tetapi adalah hal yang strategis buat daerah kita dalam menentukan nasib masa depan masyarakat dan daerah Kabupaten Muna 5 tahun ke depan. Pilkada tidak boleh dianggap hanya sekedar mau ganti rasa. Jangan sampai ada di antara kita terlena dengan demolusi Batora, demolusi Ukabunami. Jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Itu pikiran yang harus kita tinggalkan jauh-jauh. Tapi kita harus berpikir bahwa pilkada adalah momen strategis untuk menentukan nasib masyarakat daerah Kabupaten Muna 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui, saya dengan Pak Rusman Emba ini sudah 3 kali berhadapan. 2010 berhadapan, 2 kali mohon maaf. 2010 kami berhadapan, 2015 berhadapan lagi, dan saat ini sebenarnya saya harus berhadapan lagi, tapi Allah menetapkan yang lain bagi saya. Saya dilarang oleh Allah untuk tampil dalam pilkada kali ini. Maka terkait itu saya langsung menyatakan dukungan pada Bapak Rusman Emba dengan Bahrun Rabuta. Bukan tanpa alasan, banyak sekali alasan Bapak Ibu sekalian. Karena ibarat makanan, saya sudah merasakan bagaimana masakan yang dibuat oleh Pak Rusman. Saya juga sudah merasakan bagaimana masakan yang dimasak oleh pihak yang lain. Saya sudah rasakan, maka saya rasakan ini masakan yang saya rasakan enak saat ini. Itu kira-kira. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang paling penting daerah kita ini, saya ingin memberikan suatu pemikiran yang baru bagi masyarakat kita Kabupaten Muna. Kalau selama ini para pimpinan, elit, politik dan macam-macam, kalau lawan politik yang namanya lawan. Kalau saya mohon maaf, bukan lawan politik namanya, tapi mitra politik. Terkait dengan itu tidak ada dendam, tidak boleh ada dendam. Tidak boleh ada dendam kita dalam pribadi kita pada tetangga, pada pemerintah, dan apalagi yang kita katakan tadi berbeda politik.
Kalau kita ingin mewujudkan daerah kita menjadi negara daerah makmur, sejahtera di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak bisa dengan modal dendam. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa untuk pribadi kita sendiri. Pada mesra surga na sifat totonolaloi. Pada mesra surga kau sifat totonolal. Tidak boleh ada dendam dalam hati kita. Maka itu saya mengajak kepada saudara-saudara saya yang bersama 2015 lalu, mari kita bersama-sama mendukung pasangan Usman Emba saat ini. Asasnya apa, kenapa harus kita mendukung? Pembangunan harus berkesinambungan sebagaimana sudah disampaikan tadi. Apalagi di Kelurahan Pabalano, tambah khususnya tadi sudah disampaikan banyak oleh Ketua PKS bahwa sebenarnya banyak perhatian pemerintah sudah turun di sini. Ohatora debodohi, ohatora soniferabosi. Jangan sampai kita dikena oleh salah satu ayat dalam surat Ar-Rahman, fabiyayala irabikumat tukaziban. Manana ada pembangunan ohatora diferabosi semua. Jangan sampai ayat selanjutnya, lain sakartum la azidanakum wa lain kafartum in azabila sadid. Anena tumpuan lalom ni kabagor kakabasa tumabariang ka katanan semua. Takane panatumpu lalom ni kabagor mo ina wangko maamanko sikisa tebisi. Itu yang ada dalam saat ini. Buat saya pribadi, saya ingin mengamalkan filosofi orang muda. Kita mari sama-sama. Filosofi muna kita jangan hanya dalam kata-kata, tapi harus dipraktekkan. Kowe mau butuh sumana mau libu. Hansur bata sumana kur hansur ribu. Jangan hanya kata-kata, tapi harus kita praktekkan. Apa yang saya lakukan saat ini adalah untuk daerah kita muna ke depan. Pengalaman kita, kalau pimpinan itu saling permusuhan dan dendam dan macam-macam, pembangunan menjadi tidak berkesinambungan. Maka itu yang saya harapkan adalah dengan komunikasi yang baik saya dengan Pak Rusman. Karena kelompok terbesar masyarakat Muna sebenarnya dua, kelompok pendukung saya dan kelompok pendukung Pak Rusman Emba. Kalau ini kita bersatu, apa yang kita tidak bisa bikin? Kalau kemudian komunikasi kita baik, saya kira pembangunan Muna akan lebih mudah, lebih lancar ke depan nanti. Bapak-Ibu sekalian, ada satu penyakit yang selalu dirasakan oleh incumbent atau petahana. Ini sudah menjadi penyakit atau fenomena penyakit dimanapun. Dalam pilkada selalu ada penyakitnya atau tantangan bagi petahana atau incumbent itu. Apa itu penyakitnya? Yaitu apa yang dia sudah bikin masih selalu dikritik, selalu diprotes. Masih kurang ini, masih kurang itu, belum bagus, belum sempurna. Itu yang pertama. Apa yang sudah dia bikin pasti diprotes, dikritik. Apa yang belum dia bikin akan dijanjikan janji oleh pihak-pihak yang lain. Padahal barangkali kalau mereka sendiri juga sama halnya dengan itu. Mohon maaf, saya pribadi sebenarnya berharap biarkan yang di sana melanjutkan juga untuk periode ke sana, lanjutkan kepemimpinan di sana supaya kelihatan buat tangannya. Ini juga kita berikan kepada Pak Rusman Emba supaya kelihatan buat tangannya. Ini ada foto-foto lala. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, saya harus ceritakan. Lahirnya Muna Barat ketika saya jadi Bupati Muna 1. Salah satu harapan yang di luar teori lahirnya Muna Barat kita harapkan adalah agar tensi politik itu tidak terlalu panas pada saat pilkada atau pemilih. Kenapa? Kita orang Muna ini orang hebat-hebat semua. Mau pilkada misalnya paling tidak 6 orang yang merasa bisa jadi bupati. 6 orang itu bersaing pada satu tempat hanya Bupati Muna, pasti panas situasinya. Tapi kalau Mekar ada Muna Barat, ada Kota Raha, ada Muna misalnya, itu akan tidak sepanas itu lagi. Saat ini kita baru Mekar pada 2 lokasi, yaitu Muna dan Muna Barat. Harusnya tidak sepanas saat ini pilkada itu kalau kita anggap panas pada saat ini. Foto-foto lala, toleransi, tenggang rasa itu yang harus kita kedepankan dalam kita bermasyarakat sebenarnya. Kepada para kita orang tua, saya ingin menghimbau pada kita semua, mari kita sampaikan kepada anak kita, generasi di bawah kita, untuk toleransi
tenggang rasa po bini-bini kuli po angkang tahu. Jangan saling menyakiti satu dengan yang lain, apalagi berbau fitnah. Saya ini dengan mendukung Pak Rusman Emba ini macam-macam fitnah disampaikan kepada saya. Saya sudah kenyang dapat uang di pihak lain, tapi kemudian saya tidak tahu terima kasih. Di hadapan saudara-saudara saya di sini saya menyampaikan, demi Allah saya tidak pernah terima apa yang sebenarnya mereka berikan. Tidak pernah. Hanya karena fitnah mau mencari massa dengan menjelek-jelekan saya. Itu jadi Bapak Ibu sekalian tidak boleh terprovokasi dengan hal yang begitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bupati satu periode cuma 5 tahun, tapi ternyata Pak Rusman ini baru 4 tahun. 5 tahun itu sebenarnya efektifnya jadi bupati membangun cuma 3 tahun. Karena tahun pertama itu hanya melihat situasi daerah, mempelajari masalahnya, menetapkan prioritas program dan target-target kegiatan. Itu tahun pertama. Sambil mencari jaringan bagaimana mendapatkan anggaran tadi sudah dijelaskan. Ke Jakarta itu betul-betul kepala daerah itu sama dengan rakyat biasa. Pergi mengharap dirjen, mengharap menteri untuk minta dengan membawa proposal, minta ini dan itu ke DPR. Kalau bisa di daerah dikasih program ini. Itu tahun pertama paling dicapaikan atau disibukkan dengan itu. Tahun kelima kan 5 tahun sudah mulai berpikir lagi bagaimana kelanjutannya. Jadi praktis berpikir untuk membangun daerah sebenarnya cuma 3 tahun. Oleh karena itu dapat dikatakan hampir semua kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur pada umumnya mereka tidak bisa membangun yang terlalu spektakuler pada periode pertama. Nanti periode kedua baru mereka membangun. Misalnya Pak Nur Alam, kita lihat di Kendari ada jembatan yang luar biasa raksasa. Kapan itu selesai? Itu adalah program Pak Nur Alam tapi selesai terakhir. Masjid Al Alam di tengah Teluk Kendari, kapan selesainya? Di akhir periode kedua malah gubernur sudah keluar belum selesai, baru diselesaikan. Itu artinya bahwa memang kepala daerah membutuhkan 2 periode. Terkait dengan itu, mari kita dukung kembali Pak Rusman Emba untuk lanjut di periode kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu pantas mengeluh masih kurang itu. Pantas, pasti diterima oleh Pak Rusman. Saya juga pernah merasakan itu dulu. Harus terima. Makanya berikan kesempatan lanjut ke periode kedua untuk menyelesaikan hal-hal yang belum tuntas di periode pertama. Kalau sudah 2 periode baru tidak berbuat, baru itu katakan tidak ada apa-apanya. Minanefovaning kepada daerah itu nanti sudah 2 periode baru kelihatan bisa diukur sebenarnya. Kalau ada periode pertama belum, saya misalnya merencanakan pelabuhan tadi, tapi alhamdulillah Pak Rusman sudah akan melanjutkan itu nanti pelabuhan di sini, merencanakan penataan kawasan pesisir di sini, kemudian pasar Iraha, rumah sakit belum tuntas. Alhamdulillah Pak Rusman sudah melanjutkan itu, dan insya Allah periode kedua nanti akan semakin ditingkatkan lagi itu semua. Itu kira-kira. Jadi mari kita kepada seluruh saudara-saudara saya di Kecamatan Apapalono, itu yang paling penting saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa saya sekarang dengan Pak Rusman Emba dan Pak Nabuta dengan alasan-alasan tadi semua. Akhirnya saya mengimbau kepada semua masyarakat Kecamatan Apapalono, jaga keamanan ketertiban masyarakat. 9 Desember kita mau pilkada, bukan mau berkelahi. 9 Desember kita mau memilih dengan tenang, bukan dengan rasa takut. Maka ciptakan kedamaian itu di masyarakat. Jangan terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dilempar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemenangan insya Allah sudah di tangan kita. Tinggal kita jaga bagaimana tanggal 9 Desember benar-benar harus yakinkan para pendukung itu harus ke TPS pada saat itu. 9 Desember harus ke TPS karena kita akan menang. Makanya Kamtipmas tolong dijaga, jangan terprovokasi dengan isu-isu dari pihak yang lain yang mengadu domba kita semua, baik sama-sama pendukung Pak Rusman maupun antara pendukung Pak Rusman dengan pihak lain. Jangan terpengaruh dengan itu. Tenang, biarkan saja mereka, karena kita berharap akan menang pada 9 Desember yang akan datang insya Allah.
Saya kira itu, terima kasih. 9 Desember jangan lupa coblos nomor. Terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.